Shalom. Cuma 20, belum 80. Shalom. Nah, itu baru keren. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali datang di tempat ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Atau mungkin ada tujuan lain dari Bapak Ibu di sini yang datang ke tempat ini, tolong katakan. Cari pacar kah? Lu? Soalnya saya lihat anak muda banyak. Ya. Oh, bersyukur, saya percaya semua kita datang ke tempat ini hanya untuk menyembah Dia, memuji Dia, dan mendengarkan kebenaran firman. Amin. Saya mau kita semua duduk tenang, dengar firman Tuhan. Jangan ada yang ngantuk, buka mata lebar-lebar. Haleluya. Kalau nonton sinetron, gak pernah tertidur kan? Amin. Kalau nonton di mana saja, buka mata, gak boleh ada yang sampai terlewatkan. Nah, saudara dengar ini adalah dasar untuk saudara hidup. Kalau saudara gak dengar ini, karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang menghidupkan Bapak Ibu semua. Amin. Amin, saudara. Ya, kalau kebenaran itu yang menghidupkan saudara, berarti saudara harus buka mata dengar. Haleluya. Supaya kita semua hidup. Ada orang yang hidup tapi masih mati. Percaya nggak sama saya? Hah? Percaya nggak? Ada orang yang hidup tapi mati. Percaya nggak? Benar, percaya. Gimana coba? Bisa mati rohaninya, keren. Ya, mati rohaninya. Dia hidup oke, makan banyak, tidur cukup, tapi rohaninya ya, rohaninya mati. Nah, ini nggak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya rohani kita hidup? Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa setiap saat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Jangan amin-amin aja ya, tapi lakukan di rumah. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini walaupun saya gembala di sini, saya tuan rumah di sini, tapi saya bawa juga pasukan saya. Ya, bukan supporter ya, bukan supporter, tapi pasukan saya yang baru datang dari Ambon. Itu ada mama saya sudah tahun ini bulan Oktober sudah 80. Panjang umur, lebih bisa, masih sehat, bisa jalan, bisa lari 10 km. Ya, ada adik saya juga yang paling bungsu dan ada saudara saya. Ya, jadi itu yang saya bawa pasukan di sini, pasukan doa untuk saya. Haleluya. Amin. Dan saya percaya bukan saja mereka, tapi Bapak Ibu juga berdoa bagi saya. Yang amin cuma Vera doang. Aduh. Masa nggak mau berdoa bagi gembalanya? Haleluya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke. Nah, kita lihat serving others in love, melayani dalam kasih. Saudara, ini tema luar biasa menurut saya. Melayani di dalam kasih. Ada banyak orang yang melayani, tapi tidak di dalam kasih. Perhatikan baik-baik. Ada banyak sekali orang yang melayani, tapi tidak di dalam kasih. Dia punya motivasinya bukan kasih, tapi dia punya motivasinya supaya dia ditinggikan, dia diagungkan. Dia punya motivasi supaya orang lihat dia. Dia punya motivasi supaya orang memberikan sesuatu bagi dia. Dengar, itu bukan melayani dalam kasih. Dengar baik-baik. Kalau kita melayani di dalam kasih, kita tidak perlu balasan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melayani dalam kasih, kita tidak perlu pujian. Halo. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang berdiri atas mimbar minta pujian, jangan kasih pelayanan. Haleluya. Atau rubah hatimu, rubah respon hatimu, supaya ketika engkau melayani di tempat ini, engkau melayani di dalam kasih. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus melayani tanpa pamrih. Halo. Ingat, dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita tanpa pamrih. Dia berikan nyawanya bagi Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita bisa hidup, hari ini kita punya nama tercatat di sorga. Itu semua karena siapa?
Yesus mati bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Oh. Dengar baik-baik, kalau engkau tidak melayani dalam kasih, engkau bukan murid Yesus. Kalau engkau tidak melayani dalam kasih, engkau bukan anak Kristus. Kok nggak amin? Jadi kalau kita mau melayani, benar-benar harus di dalam kasih. Nah, mari saya bilang satu hal. Saudara bicara tentang kasih, itu bicara tentang satu pribadi. Namanya Yesus. Amin. Allah itu kasih. Bukan dia punya kasih, tetapi dia itu kasih. Berarti dia pribadi kasih. Ya udah. Kalau kita melayani dalam kasih, berarti kita sedang melayani di dalam siapa? Pribadi Yesus. Kalau kamu, Bapak Ibu dan saya melayani dalam pribadi Kristus, dengar, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena di dalam dia ada kekuatan, di dalam dia ada kuasa, di dalam dia ada berkat. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Nah, melayani di dalam dia, kadang-kadang orang yang melayani di dalam Tuhan, aduh, susah ya, nggak dapat apa-apa. Kamu dapat hidup itu sudah lebih dari apapun. Kamu sudah dapat nafas, kamu sudah dapat segala-gala, itu lebih dari apapun. Mama saya udah 80 tahun, itu lebih dari apapun. Haleluya. Yang masih belasan, yang masih 20, yang bersyukurlah sampai 120, amin. Karena itu kan kita dia. Kejadian pasal 36. Manusia hidup 120 tahun saja. Oh, mereka bilang gini, loh Pak, Musa bilang di dalam Mazmur pasal 90, itu keresahan hati Musa. Ya. Musa bilang, hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Tapi kebanggaannya, penderitaan, kesukaran, dan segala macam. Siapa yang mau panjang umur? Tolong angkat tangan. Tinggi-tinggi. Mau ya? Siapa yang mau panjang umur dan kebanggaannya, penderitaan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Makanya baca di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dan seterusnya. Ya, saudara akan mendapatkan begini. Orang yang berdiam dalam bait Allah sampai masa tuanya, dia akan gemuk dan segar. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Haleluya. Nah, itu orang yang hidup di dalam bait Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Panjang umur tuh harus begitu. Haleluya. Bukan kebanggaannya penderitaan dan kesukaran. Mendingan sudah suruh pulang saja ke rumah Bapak. Kok amin? Daripada menderita, mendingan suruh pulang ke rumah Bapak. Kan lebih aman. Betul kan? Kamu di sana bisa menyembah Tuhan, gak sakit lagi, gak nangis lagi, gak semua lagi. Kita bisa menyembah Tuhan di sana. Sudah sukacita di sana bersama dengan Tuhan, dengan pemilik kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus kita bangun bersama-sama. Jadi ketika kita melayani, lalu bersemangat itu kan. Nah, jadi kalau kita melayani di dalam kasih, itu yang harus kita lakukan. Kita tahu, nggak boleh khawatir, nggak boleh bilang, waduh kalau saya melayani begini saya dapat apa? Kamu dapat kehidupan, itu sudah lebih dari cukup. Kamu dapat Yesus, itu sudah lebih dari cukup. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kalau kamu melayani dia, kita melayani dia, dengar, dia tidak akan berpangku tangan, dia tidak pernah akan diam, tetapi dia akan bergerak bersama-sama denganmu. Dia akan memberkatimu, dia akan menyembuhkanmu, dia akan memberikan kekuatan bagimu, bahkan dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan dari setiap masalahmu. Amin. Amin. Sampai saya sudah berbusa, saudaranya. Lihat kiri kanan, belum tersenyum bilang ini, senyum dong. Nah, gitu. Semua udah makan pagi kan? Belum? Kantin, mana mulai? Bu Yance mana Bu Yance? Kantin buka. Bapak Ibu, kita benar-benar ketika kita datang dalam Tuhan, ya kita harus setting hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Ya, setting hatimu dari rumah bukan untuk mendapatkan, tapi memberi bagi Tuhan. Kami memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kamu memberi waktu, memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan hati yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setting dari rumah seperti itu. Supaya jangan kita jadi orang minta-minta.
Haleluya. Pada kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya, sudah punya semuanya. Perhatikan. Loh, aduh, masa sih gue punya? Iya. Yesus bilang begini, kita mau percaya aku tinggal dalammu. Kalau dia tinggal dalammu, maka semua yang punya Tuhan ada dalam hidupmu. Persoalannya, kita nggak pernah sadar. Halo? Persoalannya itu, kita nggak pernah sadar bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahwa sumber segala sesuatu itu ada dalam hidup kita. Makanya kita sering apa? Bersungut-sungut. Kita sering menyalahkan Tuhan. Enggak, sadar. Bilang kiri kanan gini, sadar. Enggak tidur. Oh. Coba saudara sadar diri saudara. Bahwa saudara di dalam Tuhan itu seperti apa? Saudara adalah anak. Yang setuju katakan amin. Kamu mewarisi semua yang Bapa punya. Kalau anak itu dia mewarisi semua yang Bapa punya. Amin. Tingkat dia. Bapak yang di dunia aja yang dan notabene yang jahat bisa tahu kok. Kalau saya kerja dengan kerja keras, pasti saya akan wariskan kepada anak-anak saya. Amin. Atau mungkin ada bapak-bapak di sini yang kerja keras wariskan kepada tetangga. Bapaknya gini nih, jam 7:05. Stres. Amin. Semua bapak-bapak yang notabene jahat bisa kayak begitu, apalagi Bapak kita yang di surga, yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Semua yang dia punya ada di dalam hidup. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi dia. Itulah yang harus kita bangun sama-sama supaya kita ngerti. Nah, kasih Kristus adalah sebagai dasar atau pendorong utama pelayanan. Jadi kasih Kristus itu adalah pendorong utama dalam pelayanan kita. Kalau tidak didorong oleh kasih Kristus, jangan mau melayani. Saudara cuma mengagungkan diri saudara sendiri. Saudara mau cuma gini, orang puji saudara, orang sembah-sembah saudara. Kalau nggak ada kasih Kristus yang mendorong saudara, berhenti melayani. Harus setting hatimu, harus ini, respon hatimu harus benar. Supaya kamu melayani itu di dalam kasih. Kalau enggak, percuma kita melayani, sia-sia kita melayani. Akhirnya bilang begini, aduh capek ya melayani. Itu orang yang bilang begitu, itu orang yang tidak melayani dalam kasih. Pernah Yesus bilang begini, ketika dia naik sekali, ayo capek ya, gue selamatkan kamu. Pernah gak? Gak pernah kan? Gak pernah Yesus lakukan itu. Kenapa? Karena ada kekuatan besar Allah sendiri di dalam hidup dia. Dia adalah Allah. Dia punya kasih yang memang dia harus salurkan bagi setiap orang yang berkenan kepada dia. Orang yang berharga di mata dia. Orang yang mulia di mata dia. Benar? Saudara dan saya ini orang mulia, orang berharga di mata Allah. Kalau kita nggak berharga, kita nggak mulia, jangan harap Yesus masuk ke dalam dunia. Apalagi sampai mati, ngapain? Mati kepada orang yang tidak mulia, mati kepada orang yang tidak berharga. Enggak. Saudara dan saya adalah orang berharga dan mulia. Bilang gini kanan, kamu berharga dan mulia. Makanya gini loh, gini Bapak Ibu, jaga hidupmu supaya berharga dan mulia itu orang bisa lihat. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Berkali-kali di khotbah saya setiap saat saya bilang gini, jangankan mati, Yesus jadi manusia itu penghinaan bagi dia. Dengar baik, Yesus jadi manusia aja itu penghinaan besar bagi dia. Tapi dia mau melakukan itu karena apa? Karena Bapak, Ibu dan saya berharga di mata dia. Iya, saudara. Semua potensi Allah itu kan ada dalam hidup kita. Betul kan? Ketika dia ciptakan manusia, dia bilang begini, marilah kita menciptakan. Ingat, kata kita itu sudah bicara tentang apa? Trinitas. Bicara tentang apa? Tritunggal. 3 di dalam 1. 3 pribadi itu dalam 1 yang menciptakan kita. Jadi gini, semua potensi Allah ada dalam hidup. Kalau bilang fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus, semuanya ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia menciptakan kita. 3 itu. Ya? Kita itu yang menciptakan kita. Kita yang dalam Alkitab yang disebut dengan Tritunggal itu yang menciptakan kita. Bagaimana dia nggak turun cari kita? Karena kita ini segambar, serupa dengan dia. Haleluya. Makanya dia turun.
bahkan mati oke, untuk menyelamatkan gambar dirinya di dalam hidup kita, supaya kita selamat. Nah, kalau sudah begitu, harusnya kita lakukan yang benar dong. Hidup dalam kebenaran dong. Amin. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kebenaran Tuhan atau kematian Kristus di kayu salib bagi kita. Layanan yang didasari oleh kasih Kristus akan menghasilkan ketulusan, sukacita, bahkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, serta akan lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Oh iya dong, kalau pakai kasih Tuhan, pakai kekuatan Tuhan, itu pasti akan menerobos kemana-mana. Karena kekuatan ada di dalam Tuhan. Amin. Karena kekuatan itu datang dari Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau melayani dengan kasih, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kekuatannya ada di dalam hidupmu. Dia akan menyertai kamu. Dia akan memberkati kamu. Bahkan ini, dia akan memberikan sukacita. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam hidup. Jadi kalau hari-hari ini engkau punya pengalaman buruk dalam pelayanan, mulai rubah hatimu, respon hatimu yang benar. Ketika kamu berespon dengan benar, kamu akan lihat semua orang itu orang yang mengasihi kamu. Haleluya. Walaupun orang itu mungkin suka bicara kamu yang jelek, mungkin orang itu suka maki-maki kamu, mungkin orang itu suka buang-buang muka kepada kamu. Ya heran juga ya, orang sudah punya muka satu pakai buang-buang. Kan cuma ada dua hal tuh. Di dalam gereja juga ada gitu. Ada dua hal. Yang satu apa? Buang muka. Yang kedua apa? Cari muka. Sudah buang, cari lagi. Maka saya bilang gini, kalau ada orang yang buang muka, ambil muka dia, simpan. Nanti kalau dia cari, kasih ini. Itu muka kamu tuh, gue simpan. Ambil. Dan gitu. Jangan cari muka dan jangan buang muka. Yang setuju katakan amin. Nggak usah cari-cari muka. Sudah punya muka kok. Kalau sudah punya muka, ngapain buang-buang muka lagi? Muka kamu itu cantik, ganteng, haleluya. Kayak gue gini, manis. Hitam manis loh. Ya. Itu. Dia namanya Ambon manis ya, pastilah. Batu-batu semua di sana manis. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Jadi mari, pelayanan didasari dengan kasih itu harus seperti itu. Ya, wujud nyata dalam kasih dalam pelayanan apa? Menghibur. Terus apa? Menolong. Terus apa lagi? Memberikan perhatian. Terus apa lagi? Bersifat rendah hati. Terus apa lagi? Berkorban. Haleluya. Ini wujud nyata di dalam kasih wujud nyata kasih dalam pelayanan itu kayak gitu. Jadi kalau saudara bilang saudara sudah melayani dalam kasih, saudara tidak menghibur, itu bukan. Itu bukan saudara melayani dalam kasih. Ya, memberikan dukungan dalam kasih kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Saudara kadang-kadang gini, nggak perlu kasih uang ke orang, nggak perlu kasih harta ke orang, perlu cuma gini, datang hibur dia aja. Kasih waktu ke dia, duduk dengan dia, ngobrol dengan dia, menghiburkan dia, itu sudah cukup bagi dia. Haleluya. Itu kita sudah melayani. Itu butuh juga apa? Kerendahan hati itu. Kalau saudara nggak punya kerendahan hati, bagaimana saudara bisa bawa diri saudara untuk datang kepada orang itu, untuk duduk saja dengar apa yang dia cerita? Bapak Ibu sering kan begitu ya? Karena sesuatu itu sudah penuh, kepingin ngomong, tapi nggak ada orang. Mau teriak juga takut, orang sebelah bilang kita stres. Orang gila gitu. Akhirnya apa? Ya kita harus cari orang. Kita harus cari teman. Kita harus cari sahabat. Untuk apa? Kita bisa share kepada dia. Amin. Kita bisa sharing kepada dia. Kita bisa omong-omong kepada dia. Ya. Lagi tenar itu kan omong-omong. Ya. Kita bisa ngomong-ngomong kepada dia. Ya, kadang-kadang cuma dengan ngomong aja kita sudah merasa plong kan? Sudah selesai itu masalah kita. Nah, kita harus bawa waktu kayak begitu, saudara. Menolong, menghibur orang lain itu seperti itu. Terus menolong, memberikan bantuan praktis nyata kepada orang yang membutuhkan. Itu penting. Kalau kamu punya ada, kamu berikanlah. Jangan pikir. Orang Belanda bilang jangan skakar. Tahu skakar? Nggak tahu. Nggak tahu skakar.
pelit. Orang Belanda yang sebelah timur itu suka ngomong gitu. Ya, jadi mari kita memberikan. Kalau kita punya Anda, kita serong. Berikanlah yang terbaik bagi orang lain. Kamu punya 2, kita punya 2. Boleh 1 berikan kepada orang lain. Haleluya. Kan bilang ini, kasihilah sesamamu manusia. Apa? Kasihilah sesamamu manusia. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu kasih diri sendiri, kamu harus kasih teman kamu juga gitu. Kasih tetangga kamu juga begitu. Tapi jangan cinta ya, nggak boleh. Halo? Itu yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita lakukan apa? Nggak begitu kan? Kita lebih mencintai diri kita. Sesuai dengan firman Tuhan enggak? Enggak. Nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita sama-sama berharga. Karena kita sama-sama mulia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Bukan menyelamatkan kamu saja. Semua manusia diselamatkan. Semua dunia diselamatkan. Amin. Hanya gini, bedanya siapa yang percaya diselamatkan. Amin. Siapa yang percaya. Tapi untuk keselamatan diberikan bagi seluruh dunia. Jadi kita tinggal pilih. Nah kalau kamu sudah pilih itu, kamu ikut juga aturan mainnya. Harus ikut kebenarannya, harus ikut firmannya. Haleluya. Nah kalau enggak, bagaimana? Hidup kita akan bocor kaki semua. Hidup kita akan jadi amburadul semua. Nggak bisa kayak gitu. Bagaimana kita bisa jadi dampak? Bagaimana kita bisa jadi saksi? Nggak bisa. Memberikan perhatian, itu tadi saya bilang. Kita memberikan perhatian lah kepada orang-orang yang mungkin berkekurangan, yang mungkin punya masalah, yang mungkin punya persoalan. Berikan perhatian sedikit saja bagi mereka. Seperti yang kau memberikan perhatian bagi dirimu, berikan juga perhatian bagi. Ya, bersikap rendah hati. Nah, ini kadang-kadang yang buat kita tidak pernah bisa menolong orang lain karena sombong, karena angkuh, nggak punya kerendahan hati. Berpikir kamu hebat, berpikir kamu wah luar biasa. Ya, apalagi kalau sudah di atas panggung ini, udah merasa diri kayak Tuhan aja. Enggak. Jangan puji manusia, tapi puji Tuhan. Haleluya. Makanya saya mengajar ke jemaat. Kadang-kadang ini saudara, kita yang sering jemaat itu yang bikin hamba Tuhannya jatuh. Betul kan? Baru kita turun pendeta. Kamu sasar. Kita sendiri yang kadang-kadang suka bikin mereka jatuh. Kenapa? Kita sering mentuhankan mereka. Itu kacau. Amin. Jangan mentuhankan manusia. Hamba Tuhan, tidak boleh. Tapi kita harus mentuhankan Tuhan. Hamba Tuhan perlu kita hormati? Ya, perlu hormati. Tapi jangan sembah dia. Yang setuju katakan amin. Cari ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari hamba Tuhan. Dengar baik. Ke gereja itu cari siapa? Tuhan. Bukan cari pendeta, bukan cari song leader, bukan cari pemuji pemusik. Rock itu keren loh, ruangannya bagus terus, waduh pemuji pemusiknya keren. Ketika saudara datang di sini, kalau motivasimu begitu, mendingan keluar. Saudara tidak akan dapat sesuatu di sini. Haleluya. Tapi ketika saudara datang di sini, saudara bilang ini, aku mau menyembah Tuhan, aku mau datang mencari Tuhan, aku mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Saudara akan pulang dengan sesuatu. Haleluya. Itu yang harus kita bangun. Jangan bangun untuk cari pendeta. Jangan bangun untuk cari pemuji pemusik yang hebat, yang tempatnya bagus. Enggak. Tapi saudara datang cari Tuhan dimanapun saudara menemukan Tuhan. Tertanamlah di situ. Supaya saudara bisa jadi berkat, bertumbuh, berbuah lebat untuk nama Tuhan dimuliakan. Nah, Galatia pasal 13, 5 ayat 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu ini. Jadi kalau saudara gabung dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara akan dapat ini. Cuma satu.
kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inti dari semua itu, cuma itu. Yang Allah ajarkan cuma itu. Saudara bilang saudara mengasihi Allah, lalu saudara benci kepada teman saudara. Sudah, dengar baik-baik. Bohong besar itu. Ya. Gimana saudara bisa mencintai Allah yang tidak terlihat? Lalu yang terlihat saja saudara masih benci. Nggak bisa. Representasi dari Allah di dunia ini siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Gambar dirinya. Haleluya. Jadi kita harus sayang. Kita harus mengasihi gambar diri Allah. Halo? Orang-orang di sekitar kita harus mengasihi. Itu baru bilang kita gini, kita cinta Allah. Kita mengasihi Dia. Itu baru benar. Nah, hari ini, kalau kamu punya hati masih tidak enak dengan orang lain, bertobat. Haleluya. Bertobat. Hari ini kesempatan engkau untuk melepaskan pengampunan. Karena dengar baik, itu jadi penghalang bagi kamu untuk hidup. Dengar baik, itu jadi penghalang untuk kita untuk hidup. Kita perlu hidup dengan apa? Dengan setiap yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, kan? Nah, kalau kita belum sanggup seperti itu, bagaimana kita bisa menikmati? Enggak bisa. Karena semua yang Tuhan berikan bagi kita, itu harus kita terima juga dengan kebenarannya. Mengerti ya? Kita harus terima dengan kebenarannya. Kalau enggak ada kebenaran, kita enggak bisa terima apa yang datang dari Tuhan. Gitu. Jelasnya gitu. Jadi perlu kebenaran Tuhan itu menyertai kita. Perlu kebenaran Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kita. Jadi, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ternyata kasih itu penting bagi setiap pelayanan kita. Ya, tanpa kasih berarti melayani. Karena percuma saudara melayani tanpa kasih. Mari kita lihat. Yang pertama, saya punya waktu sudah enggak. Pelayanan adalah kasih karunia. Nah, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Ayat 38 dia bilang ini. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara tahu kan ayat ini? Saudara tahu ayat ini ya? Ayat ini ketika malaikat datang untuk menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut dengan Immanuel atau Yesus Kristus. Tetapi ketika para malaikat datang kepada Maria, lalu mereka bilang, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat selanjutnya itu Maria terkejut. Lalu ketika malaikat itu menyampaikan maksud Allah kepada Maria, Maria bilang ini, "Bagaimana hal itu terjadi? Mungkin bisa terjadi karena aku belum bersuami, aku belum menikah. Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Saudara lihat, kadang-kadang kita yang sudah diberikan kasih karunia, tapi kita tidak mau percaya kepada apa? Kepada suara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, mau sesuatu terjadi dalam hidupmu, ikutin Maria. Dia bilang gini, ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Kita harus sadar siapa ada dalam hidup kita. Kita harus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kesadaran itu yang buat begini, terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Engkau akan menerima semua kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Sadar siapa dirimu di hadapan Tuhan. Enggak, amin. Aduh, sampai sudah berbusa diam tuh. Amin. Haleluya. Itu. Coba lihat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah anak Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang setuju katakan amin. Kalau jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, biarkan Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Dengar. Kadang-kadang kita kalah di pintu terakhir. Saudara tahu pintu terakhir itu apa? Pintu terakhir itu kesabaran. Haleluya.
saudara sudah buat baik semua. Saudara sudah melakukan kebenaran semua. Cuma tunggu waktu Tuhan. Tapi saudara kadang-kadang begini, mau bawa waktu saudara untuk jadi waktu Tuhan. Ngaco. Stres kita. Yang setuju katakan amin? Stres. Tunggu waktunya Tuhan. Makanya saya bilang gini, pintu terakhir dalam hidupmu, kesabaran. Sabar, 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 sabar. Haleluya. Ingat punya bilang gini, sabar itu subur, tidak sabar masuk kubur. Loh. Amin. Perlu kita lakukan itu. Saudara boleh lakukan apa saja yang sudah baik semua. Tapi saudara kurang sabar, dengar. Saudara akan hujat Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah menyembah Engkau? Bukankah aku sudah melayani Engkau? Bukankah aku sudah penginjilan sana sini? Tapi aku minta ini kok kamu nggak kasih. Sabar. Halo? Kamu nggak sabar, kamu lari dari pelayanan. Amin. Kamu nggak sabar, kamu akan maki-maki Tuhan. Kamu akan keluar dari Tuhan. Atau kamu akan lock in. Sekarang lagi ramai itu ya. Lock in. Jangan kita seperti itu. Jangan ya Dea, jangan. Jangan. Yo hamba Tuhan tuh perlu cari inspirasi dari mana aja. Betul kan? Pendeta itu perlu cari inspirasi dari mana aja. Yang penting kan positif, betul enggak? Kalau enggak nanti orang bilang begini, apa itu? Lock in itu apa gitu kan? Itu. Nah, dalam kasih karunia ada kekuatan Tuhan yang dicurahkan yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah lebih dari kemampuan kita. Wow, keren banget. Saudara kalau punya kasih karunia dalam hidupmu, dengar, kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan itu ada dalam hidupmu. Kamu bisa bekerja dan kekuatan Tuhan akan melebihi kekuatanmu, kemampuan. Kamu akan bekerja seperti itu. Ketika kamu bekerja begini, wah, gue bisa lakukan ini. Tapi ternyata kamu bisa lebih daripada itu. Bukan kamu, tapi itu kemampuan Tuhan yang ada dalam hidup. Amin. Gitu, saudara. Yang kedua, pelayanan dalam kasih menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi Yesus sudah memberikan teladan. Untuk apa? Untuk kesatuan kita. Ketika kita merendahkan hati kita, kita bisa menghasilkan, kalau kita melayani dalam kasih, kita akan menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. Ya, kan begini, ketika kasih itu tuh ini, kita nggak apa ya, kita nggak benci kepada orang lain, kita nggak nuding orang lain, kita nggak fitnah orang lain, tapi kita akan menerima orang lain seperti kita menerima diri kita sendiri. Haleluya, itu kesatuan. Kita akan bangun satu kesatuan, dan bukan itu saja. Ketika mereka lihat itu, mereka akan bertumbuh dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Dampak itu yang buat orang bertumbuh, bukan saja bertumbuh, tapi akan berbuah banyak. Nah, untuk meraih kesatuan dan pertumbuhan dalam pelayanan kasih, kita perlu saling mengampuni. Yang setuju katakan amin. Nah, yang belum mengampuni sekarang mengampuni. Haleluya. Perlu saya suruh angkat tangan? Tidak usah. Ya, di dalam hati aja dengan Tuhan. Haleluya. Harus saling mengampuni. Kalau saudara nggak mengampuni, saudara tidak melayani dalam kasih. Berpikir dan bertindak sebagai satu tubuh. Nah, itu penting. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah teman sekerja Allah, kita harus bertindak bersama-sama, bangun bersama-sama. Jangan mau-maunya kita sendiri. Tapi kita tahu ini, bahwa setiap orang pun diberikan karunia dan talenta khusus yang mungkin tidak ada dalam diri. Kita perlu bekerja sama untuk membangun itu bersama-sama. Setuju katakan amin? Amin. Ya, menghargai perbedaan. Nah, kadang-kadang kita nggak menghargai perbedaan. Ya kan? Kadang-kadang yang masalah tuh begitu. Yang masalah tuh kita tidak pernah menghargai perbedaan. Maunya mau kita aja. Oh nggak boleh. Harus bikin seperti ini. Harus bikin seperti ini. Ya nggak bisa dong. Kita dalam komunitas harus menampung semua usulan. Amin. Semua masukan kita harus nampung. Termasuk di dalam keluarga. Dengar bapak-bapak, engkau kepala oke. Ya, ibu-ibu, engkau penolong oke. Tapi jangan jadi penolong. Bu, halo, Bu, masih ada suara? Ingat, kamu ditentukan untuk jadi penolong. Ya tolonglah suamimu.
bapak-bapak juga kadang-kadang suka begini, mereka suka berpikir gini, aku yang paling jadi kepala. Ya, kamu kepala. Tapi kalau tanpa leher kamu bukan kepala, kan putus kepalamu. Mau taruh kepalamu di mana? Halo? Kadang-kadang kan bapak-bapak juga suka berpikir, aku paling kuat. Yang benar aja lu kuat. Iya, laki-laki itu paling kuat. Gimana laki-laki paling kuat? Kalau laki-laki paling kuat, tidak akan dibuat penolong oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Terus sekarang ini, penolong atau yang ditolong yang kuat? Begitu, kalau ibu-ibu kalau sudah begitu pasti di suaranya besar. Tapi kalau tadi pertanyaan tadi, 1 jam lagi baru selesai. Ya, mengutamakan kepentingan bersama itu pentingnya. Jadi kita akan mengutamakan kepentingan, menjaga kerukunan dan kesepakatan. Itu juga penting di dalam kita melayani. Ya, yang terakhir, pelayanan dengan kasih yang penuh dengan ketulusan. Penting untuk kita. Terakhir. Pemuji-pemuji maju yuk. Terakhir begini. Saudara melayani, tapi kalau tidak punya ketulusan, nggak usah. Dengar baik, saya tutup dengan ini. Saudara melayani, tapi tidak punya ketulusan, berhenti melayani. Karena pelayanan dalam kasih itu butuh ketulusan. Ketika saudara tulus melayani, tidak perlu saudara lihat orang. Yang penting saudara melayani dengan tulus, pasti akan sesuatu yang besar terjadi dalam pelayanan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Melayani dengan tulus adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan akan mendorong kita untuk melayani sesama dengan hati yang tulus. Yang setuju katakan amin. Pelayanan yang lahir dari kasih yang tulus akan penuh dengan sukacita dan membawa dampak besar bagi sesama. Yang setuju dengan ini katakan amin. Katakan amin yang besar.